Hai guys, hari ini gue udah sama Mbak Nila, head marketingnya dari H2O Indonesia. Halo Mbak Nila, apa kabar? Baik. Mbak Nila boleh saya nggak sama tampan? Jadi bukan tanya-tanya sama Mbak Nila. Mbak Nila, seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini banyak sekali cowok-cowok yang sudah mulai concern sama skincare. Betul kan? Dari mulai pakai day cream, night cream. Mungkin ada sebagian orang yang kayak, damn, ribet men, gue cowok, ngapain gue pakai begituan? Bener nggak sih? Iya. Tapi ada juga sebagian cowok yang emang dia ngerasa bahwa ini kebutuhan. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Nila sendiri nih, penting nggak sih pakai masker? Menurut gue sih penting banget. Cowok tuh penting banget pakai masker. Dia nggak cuma cewek, tapi cowok juga butuh untuk tetap menjaga nutrisi kulitnya supaya kan sekarang nggak mungkin dong kayak cuma cowok gitu-gitu aja gitu. Lebih tampan kan, lebih bagus kan, lebih tampan. Nggak mungkin cowok gitu-gitu aja. Kalau dengerin nih Mbak Nila bilang. Kan jadi lebih bagus apalagi kalau pakai masker. Betul. Lebih terjaga kulitnya. Nah, misalnya gini, kan saya udah pakai nih, saya udah pakai day cream, saya udah pakai night cream juga, saya udah pakai cuci muka setiap hari. Nah, kulit saya udah bersih nih Mbak Nila, tapi apakah saya tetap butuh masker juga? Tetap butuh sih, karena kan kalau cowok itu, apalagi cowok ya, dia kan kelenjar minyaknya itu jauh lebih tinggi. Ya, jadi dia lebih butuh untuk karena pelembab air nggak cukup. Kita aktivitas minimum itu 8 jam. 8 jam sehari. Di luar, apalagi biasa cowok outdoor kan, naik motor, naik kendaraan gitu ya. Jadi itu penting banget supaya tetap diversifikasi nutrisi kulit yang melembabkan kulit itu terjaga kalau misalnya pakai masker. Oh, jadi teman-teman ya, kalau misalnya buat lo nih yang sering aktivitas di luar, udah gitu sering kena matahari, kena polusi juga, lo juga butuh yang namanya masker. Kenapa? Karena untuk menjaga biar kulit lo tetap sehat dan juga enak dilihat tentunya ya Mbak Nila ya. Lebih tampan. Lebih tampan, betul sekali. Nah, Mbak Nila, ada yang nanya juga kemarin di Instagram saya. Boleh nggak kita pakai produk masker yang berbahan alkohol? Sebenarnya sih untuk secara keseluruhan itu tidak boleh. Tapi kan pasti ada ya lah yang ada mencantumkan alkoholnya. Tapi dilihat lagi di produknya tersebut kadar alkoholnya itu semana. Seberapa tinggi kadar alkoholnya. Just kalau tinggi, just jangan dipakai. Sebaiknya jangan digunakan. Dan cari yang lebih alami sih kalau bisa. Oh, lebih alami yang dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan kayak gitu-gitu ya. Itu lebih baik. Oh, jadi ini buat lo nih yang kemarin nanya, boleh nggak pakai masker yang berbahan alkohol? Ternyata nggak boleh. Kalaupun tuh boleh, lo lihat dulu ingredientnya. Berapa kadar alkoholnya? Kalau misalnya jauh di luar dari standarnya, ya lo nggak boleh pakai. Dan misalnya kalau untuk whitening ya, biasanya kan orang cari buat yang mencerahkan. Betul. Nggak cowok, nggak cewek, biasa cari itu. Kayak pengen putih gitu. Iya, pengen putih gitu kan. Biasa, itu typical Asian. Asian. Cari putih. Kebetulan kalau kita ini kan kita punya yang namanya Water Bright. Oh iya. Ini dia dari buah pomelo dan dia juga dari snowflake, pembuahan snowflake. Jadi that's why ini lebih aman karena dia alami. Gitu. Dibandingkan dengan yang lain yang misalnya kimia menggunakan alkohol. Oh, jadi nih teman-teman, lu boleh, ini menjadi salah satu pilihan menarik nih kalau misalnya lu pengen punya kulit yang putih, bersih dan bercahaya. Jadi kalau misalnya lu pengen terlihat lebih tampan ya, lu boleh pilih yang namanya Water Bright Color Correcting Mask. Nah, ini dipakainya gimana ya, Mbak Dila? Ini dipakainya kalau misalnya udah membersihkan wajah, ini tinggal pakai aja. Bisa overnight juga kok dia. Oh, overnight juga jadi bisa? Bisa pagi ya, besok dibilas bisa. Oh gitu. Nah, kemarin juga yang nanya nih, kalau misalnya masker overnight itu boleh ya kita pakai semalaman? Bisa. Tapi kita juga boleh setelah kelar cuci muka langsung tidur? Bisa juga. Nah, kalau misalnya untuk cowok yang kulit berminyak, kulit berminyak. Kulit berminyak itu bisa pakai ada Oasis. Ini Oasis Moisture Mask. Sebenarnya untuk secara general, apa bilangnya nih, tampan ya? Oh iya, tampan. Tampan-tampan ibu teguh bisa pakai Oasis Moisture Long Mask. Tapi kalau ada keinginan khusus untuk mencerahkan, bisa pakai Water Bright. Dan mungkin kalau misalnya ada juga nih yang range umurnya sekitar dari 35 ke atas, itu bisa banyak keriput ya? Betul, bisa pakai yang Infinity gitu. Tapi tadi wajah berminyak cocoknya Water Bright sama Oasis. Oh gitu. Tapi basically ini semuanya bisa untuk all skin type ya Mbak Nila ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi memang kalau lebih untuk kulit berminyak lebih kedua ini. Dan kalau ini memang hanya spesifikasi untuk yang Oh oke. Jadi tampan kalau misalnya lo kulitnya berminyak dan lo pengen terlihat tidak terlalu berminyak, lo boleh pilih yang ini, yang Oasis Moisture Love Mask. Tapi kalau misalnya lo juga berminyak kulitnya tapi pengen terlihat lebih cerah, lo boleh pakai yang ini,
Nah, yang ini hanya untuk lo yang range usianya di atas 40 ya. 35-40 tahun lah. Atau yang umur 25 udah punya keriput ya, boleh ya. This is best seller nih. Oh, ini best seller kita. Best seller dari H2O Indonesia. Nah, Mbak Nila, seperti yang kita ketahui ya, bahwa si masker ini sudah menjadi sebuah kebutuhan primer ya. Yang sudah mulai menjadi primer sih. Sekarang sudah mulai menjadi primer. Skincare itu udah jadi primer. Bagusnya intensitas kita menggunakan masker itu berapa kali seminggu kah atau 2 minggu sekali Ini kah? aku bicara untuk khususnya cowok ya. Oke. Untuk cowok itu paling baik itu 2 atau 3. 2 atau 3 kali dalam seminggu. Oh, 2 kali dalam seminggu. 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali dalam seminggu. Oh, oke. Jangan cuma Kenapa 1 tuh? kali. Kenapa tuh? Karena itu lebih, maksudnya gini, kan kita punya 7 hari dalam seminggu kan ya. Jadi bisa diatur lah, bisa mau weekdays sama weekend. Jadi itu kan pasti beda nih intensitas yang masuk yang di kulit itu rasanya kan beda gitu. Betul. Ya. Itu lebih baik sih 2 kali, 3 kali. Jadi bisa 3 kali itu 2 kali weekdays, 1 kali pas weekend, atau misalnya lebih banyak aktivitas pada saat weekend, bisa sebaliknya gitu. Oh gitu. Jadi bagusnya nih buat lo tampan, lo boleh pakai masker itu 3 atau 2 kali dalam seminggu. Nah, Mbak Nila, gimana caranya kita tahu bahwa si masker ini cocok sama kulit kita? Karena sebelum kita beli selain kita juga harus tahu jenis kulit kita seperti apa, kita juga mencari produk masker yang cocok untuk kita seperti apa. Nah, pada kenyataannya kadang misalnya udah cocok sama kulit kita, udah sesuai sama yang kita inginkan, tapi pas kita pakai ternyata alergi kah, atau mungkin merah-merah kah, gatel kah. Nah, cara sebelum kita membeli produk masker, biar kita tahu ini produk cocok dan aman buat kulit kita. Betul. Dan again, balik lagi sini. Oke, balik lagi ke ingredient. Ini penting banget baca ingredient yang ada di produk. Produk Despator H2O ya. Dibaca maksudnya ingredient apa saja yang terkandung di si masker ini. Karena itu penting banget. Dari situ sebenarnya itu kuncinya sih. Jadi kita udah tahu kalau ini pakai bahan kimia. Berarti kayak gue nggak bisa kalau pakai kimia. Dan kalau misalnya di sini seperti yang tadi Bobby sudah lakukan, kita kan punya tes kulit. Tes kulit itu penting. Nanti akan disampaikan sama beauty advisor-nya. Kalau ini cocoknya pakai yang ini mas, misalnya dia butuh yang water dry atau dia butuh yang lock mask. Gitu. Oke. Ingredient itu paling utama. Dan itu yang paling utama. Betul. Jadi nih tampan, kalau misalnya lu mau cari masker, lu jangan cuma rayu sama SPG ya. Betul sekali. Jangan rayu sama SPG. Atau harga murah. Betul, atau harga murah. Karena harga nggak mungkin bohong. Jadi kalau misalnya lu datang ke sebuah store, lu boleh cari tahu dulu atau reviewnya seperti apa. Setelah itu yang paling penting adalah lu harus tahu ingredientnya. Bahan-bahannya itu seperti apa. Ketika lo tahu ingredientnya apa, dia ada bahan kimianya atau enggak, itu lo akan tahu ini cocok atau enggak buat kulit muka lo. Oke. Mbak Nila, thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Semoga berguna. Amin. Semoga sih tips-tipsnya berguna ya dari Mbak Nila ya. Dan I hope you like it dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe di bawah ini, Tampan with Bobby Teguh. Saya Bobby Teguh dan Mbak Nila. Sampai jumpa di tips selanjutnya.